Baik, selamat bertemu kembali pada materi manipulasi operasi spasialnya. Kita akan bahas terkait dengan kondisional. Ya. Nah, ini sebelum kita membahas kondisional, kita sebaiknya juga mereview kembali yang biasanya konektor yang digunakan di dalam melakukan kondisional ini. Jadi kalau kita lihat pada tabel ini misalnya ada dua layer gitu ya. Layer 1 ini ya. Layer 2 ini. Nah, kalau kita akan menggabungkan ya layer 1 dengan berbagai macam kondisi misalnya asumsinya layer 1 adalah 0 0 1 1 dan layer 2-nya adalah 0 1 0 1. Dan kalau kita gabungkan ya dengan konektornya N, ya maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda saja ya. Jadi kalau ingat logical N ini, jadi kalau 0 dengan 0 hasilnya 0. Demikian juga 0 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 0. Jika keduanya 1 baru menghasilkan 1. Di sini harusnya kalau menggunakan logika ini, jadi misalnya kalau keduanya logiknya benar baru menghasilkan sesuatu yang benar. Itu kalau kita menggunakan konektornya N ya. Nah, misalnya kalau kita ingin mencari kesesuaian ya, kesesuaian suatu bahan misalnya dia harus memenuhi syarat dekat dengan sungai ya dan slope-nya datar. Jadi harus memenuhi dua-duanya. Kalau dekat sungai, slope-nya curam, ya nggak berlaku juga. Itu misalnya, itu kalau kita menggunakan N. Tapi kalau kita menggunakan OR, ya misalnya akan beda ya. Kalau OR itu jika salah satu saja, ya itu sesuai, maka dia akan menghasilkan kesesuaian. Ya, jadi 1. Jadi ya, hanya 0,0 saja akan menghasilkan 0. Nah, contohnya misalnya apa? Contohnya kita menentukan kawasan perlindungan setempat yang menggunakan kriteria gambut dalam atau slope yang curam. Jika salah satu gambut dalam saja atau slope curam saja, maka itu sudah akan masuk wilayah perlindungan. Nah, itu kalau kita menggunakan logika OR. Tapi ada juga yang kita menggunakan XOR. Ya, XOR ini hanya bernilai benar apabila salah satu aja benar. Ya. Jadi kita nggak boleh misalnya treatment ya setelah sudah dikasih ada yang dikasih pupuk, ada yang dikasih dengan penjarangan. Ya. Jadi nggak boleh misalnya dua-duanya. Ya. Ada yang kawasan untuk membuat treatment dikasih pupuk sekaligus penjarangan. Nah, itu akan tidak memenuhi syarat misalnya. Jadi hanya misalnya sebuah lokasi akan dipilih apabila dia hanya dipupuk saja atau dijarangin saja. Nah, itu logika yang harus kita konektor yang harus diperhatikan ya dalam operasi-operasi spasial nanti. Nah, kemudian ini adalah salah satu juga kondisional di mana kondisional ini kita sama saja juga melakukan pencarian atau query ya dengan syarat-syarat tertentu dengan logika if and else atau jika atau bukan ya dan lainnya itu. Jika ini maka ini ya, selainnya adalah ini ya. Itu menggunakan if else evaluation ya. Jadi kita bisa melakukan query terhadap suatu vektor atau nilai dari raster berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan ya. Jadi misalnya jika hasil ekspresinya bukan 0 maka itu dianggap benar ya. Jadi sebagai contoh misalnya di sini kita akan memilih atau melakukan kondisional, operasi kondisional. Misalnya jika ini adalah satu layer ya. Satu layer, jika ini kita anggap sebagai input,
dan jika inputnya lebih besar sama dengan 2, maka kita akan kasih skor 40 misalnya. Selain itu kasih skor 30. Maka kalau kita lihat di sini, jadi semua yang bernilai di atas atau sama dengan 2, jadi 2, 2, 2, ya. Dan di sini yang hijau juga 4, 4. Nah, itu semuanya kan di outputnya akan menghasilkan angka 40. Selain itu menghasilkan angka 30, ya. Jadi inputnya demikian, ya. Jadi jika kita melakukan conditional ini, ya, maka kita akan bisa melakukan query seperti itu, ya. Jadi di sini tinggal menentukan, jadi out rasternya sama dengan con, gitu ya. Ini menyatakan conditional dari input raster, ya, dengan persyaratan tertentu. Jadi misalnya di sini logikanya, ya, out raster sama dengan con, input rasternya, ya, 40, ya, nilainya untuk semua value yang di atas 2 atau sama dengan 2. Ya, selainnya adalah nilai 30, ya. Nah, misalnya di sini kita akan mencari dari penjelasan dari contoh-contoh sebelumnya. Misalnya kita punya density, ya, density tentang patahan, ya, dari suatu areal, dan kemudian jika kita punya kepadatan longsor. Nah, kita ingin mencari nih rawan, ya, rawan patahan dan rawan longsor. Ya, jadi kita dengan threshold tertentu, misalnya kita ingin mencari, ya, rawan patahan yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0,032 sekian, dan longsornya juga begitu, density-nya lebih besar dari 0,0019. Ini per kilometer perseginya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat begitu, nah ini kita bisa melakukan dengan con, ya. Jadi pada layer dari density, misalnya kita membuat query, ya, untuk density lebih besar dari 0,001998,924, ya. Yang di bawahnya patahan juga demikian, lebih besar atau sama dengan 0,032100,127. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya yang bagian atas, nah kita tinggal memanggil con sama dengan kita panggil namanya, nama filenya. Nah, ini nama filenya, misalnya kita di kolom ini, di window ini ada kolom kernel, ya, R5000. Jadi dengan radius 5000 kita pilih lebih besar atau sama dengan 0,01998 sekian, ya. Demikian juga di bawahnya kita memanggil, ya, land slide density dengan 2500 radiusnya, ya. Juga kita menggunakan con. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya, ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah density dari patahan yang lebih besar dari 0,0321, ya. Nah, yang sebelah ini, kiri ini telah tentang longsor, jadi land dense, ya, dengan radius 2500, ya, dengan threshold lebih besar dari 0, ya, sekian, gitu ya, 0,0321, ya. Nah, kita dengan mudah akan mendapatkan, ya, yang kita sebut dengan kerawanan, misalnya dengan definisi tersebut, ya. Nah, ini selanjutnya kita juga bisa lakukan ini, ya, lakukan display dengan 3 dimensi, ya. Misalnya ini adalah kalau ini adalah di kanan bawah ini, ya, ini adalah terkait dengan 3 dimensi dari kernel untuk patahan ini, ya. Kita dapatkan gambarannya, ini misalnya Gunung Gede, Gunung Halimun Salak, ya. Nah, demikian juga untuk longsor, ya, kita bisa mengoverlaykan baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi.
Nah, kita untuk membuat risiko misalnya dari patahan, jadi yang di kanan saya ini ya, terkait dengan patahan, kemudian yang kiri kanan saya ini adalah longsor, maka jika kita gabungkan keduanya ini ya dengan logika OR, maka hasilnya ini. Ya. Jadi artinya salah satu saja, baik patahan maupun longsor, kita sebut dengan areal yang berisiko. Inilah hasilnya. Ya. Area yang berwarna kuning. Tapi kalau kita menggunakan irisannya, yaitu dengan logika N, maka yang ada di sebelah kiri saya. Hanya sedikit saja. Tapi untuk risiko ya atau kerawanan biasanya dianjurkan menggunakan yang OR. Tapi kalau nanti kita mencari kesesuaian, dianjurkan menggunakan yang N. Nah, kalau kita tampilkan dengan 3 dimensi, ya, juga akan demikian hasilnya. Kita lihat di sebelah kiri saya ini misalnya, ya. Kita lihat areal-areal yang rawan ya, baik dari segi longsor maupun patahan. Ya, dari situ ya. Dari apa yang di atas saya ini. Nah, itu kalau berbicara tentang risiko. Tapi ada fungsi yang lain yang kita sebut dengan peak. Ya, peak ya, dapat digunakan untuk memilih ya. Nah, peak ini bisa digunakan untuk memilih ya input raster mana yang digunakan sebagai dasar untuk mengisi sebuah sel. Nah, peak ini ya sangat cocok digunakan untuk membuat mosaik yang bebas awan. Jadi mosaik bebas awan itu bisa kita berdasarkan tile atau bisa berdasarkan tilenya itu kita gantikan dengan pixel. Ya, kalau kita bagaimana proses membuatnya? Ini sebuah ilustrasi saja ya. Ilustrasi misalnya ada untuk mendapatkan yang cloud free ya, untuk mendapatkan yang cloud free misalnya di sini ini adalah tile ya atau grid yang menunjukkan angka grid ini menunjukkan adalah persentase dari tutupan awan di setiap tile. Ya, yang paling kanan di sini adalah ada misalnya 10 ya, 0, 12, 40 begitu. Ini masing-masing tile atau bisa juga katakan masing-masing grid ya kalau seandainya itu nanti ada awan tidak awan ya. Kemudian di tengah juga begitu ya, yang di akhir begitu. Nah, ini kita akan membuat mosaik yang terdiri dari tile atau satu set ini ya, satu set pixel gitu ya yang direkam dari waktu yang berbeda. Nah, ini kita misalnya membuat mosaik dalam kurun waktu perbedaannya 1 tahun misalnya ya. Misalnya kita bedakan maksimum 1 tahun dari mulai Januari sampai dengan Desember dari tahun yang sama misalnya ya. Jadi ini ada raster 1 misalnya yang kita punya yang bagus ya, raster 1, raster 2, raster 3. Nah, pertama ya kita memerlukan sesungguhnya tile mana yang cloud covernya, yang tutupan awannya paling kecil kan. Nah, misalnya kalau kita menggunakan fungsi minimum, kita juga bisa menggunakan tile ini. Nah, jadi kalau kita lihat dengan fungsi minimum, ya, kita bisa menentukan, oh ternyata kita bisa mendapatkan dengan 3 citra ini, ya, kita bisa mendapatkan lebih banyak, ya, tile yang bebas awan ya, atau yang awannya hanya 0% ya. Dan yang lainnya maksimum di sini ada berapa? Misalnya di sini masih ada yang 33 ya. 33%. Nah, sekarang ya berarti kita kan melakukan pick ini ya, mengambil tile mana yang akan kita gunakan ya.
Maka biasanya dalam proses ini saya hanya menyampaikan logika di dalam programming ya. Biasanya setiap baris ya, setiap kolom, barisan kolom itu disusun terlebih dahulu. Misalnya kita di sini raster ini digabungkan di stack ya dengan format yang namanya band interleave by pixel. Jadi misalnya yang pixel atau kolom ke-1 dijajar dulu ya dari pixel ke-1 raster dari tile ya. Jadi kita urutkan tile ke-1 ya untuk yang citra dari T1, T2 dan 3. Jadi 1, 2, 3 ini adalah menyatakan urutan dari citra ya. Rekaman tahun T1, T2 dan T3. Gitu ya. Begitu seterusnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini namanya band ya interleave by pixel. Nah, berarti kita akan memilih menggunakan pick ini ya asal dari mana saja yang akan diambil. Ya, gitu kan? Nah, kalau kita lihat misalnya dari minimum ini kita mendapatkan ya pixel yang pojok ya kanan ini itu 10, itu ternyata itu berasal dari ya citra yang T1. Jadi sini hasilnya adalah 1. Demikian juga yang kedua dari 1. Yang ketiga dari 1. Nah, pada kolom keempat ini ternyata pixelnya yang paling kecil berasal dari 2 ya. Itu ya. Jadi dari T2 asalnya ya. Untuk mendapatkan gitu ya, mendapatkan nilai yang paling kecil ya. Nah, itu ya. Itulah fungsinya kita menggunakan pick. Nah, itu materi yang terkait dengan conditional. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dengan sistem informasi geografis ini. Nah, berikutnya kita bisa juga spatial analisis ini mengcover analisis tentang jarak. Misalnya kita akan menganalisis sebuah jarak atau koridor untuk mencari yang paling murah misalnya. Ya, misalnya adalah kita di sini diilustrasikan. Ya, ini adalah titik yang menjadi interest kita, dan ini adalah misalnya sumber apa? Sumber untuk bahan jalan, ya. Di sebelah kanan ini bahan jalan, ya. Di sebelah kiri juga demikian. Ya, jadi kita akan mencari misalnya trayek yang paling memerlukan biaya yang paling rendah, ya. Nah, jadi ini adalah tempat yang akan dituju terhadap sumber-sumber, misalnya sumber-sumber bahan jalan, gitu ya, bahan bangunan. Nah, kita akan membandingkan ya untuk rute yang pertama dengan rute yang kedua. Nah, kita tentu saja akan membandingkan itu, ya, mencari biaya yang paling rendah. Apakah dengan waktu tempuh atau jarak terdekat, ya. Jadi demikian, ini lokasi yang dituju ya, yang bulatan merah. Ya. Jadi kita membandingkan ya untuk dua koridor ya, koridor 1 dan 2 dengan analisis. Nah, ini prosedur ini sebenarnya tersedia untuk setiap input sel pada citra raster ya. Jadi diagram ini menjelaskan tentang bagaimana biaya yang sedang dianalisis ya menggunakan lokasi yang satu lokasi saja. Nah, kemudian kita juga dengan GIS ini ya fungsi-fungsinya ada juga yang digunakan untuk menghitung jarak ya, jarak terpendek. Misalnya kalau dengan jarak terpendek ya A ya dan B ya tentu saja lurus ya, terpendek ya. Tapi kita juga perlu memikirkan kalau lurus ini ada apa di antaranya ini ya. Jangan-jangan ya dia harus antre menginap di jalan sehingga waktunya
menjadi lebih lama. Misalnya ya, misalnya di sini, ya misalnya di sini kalau langsung ya di bawah ini bisa 10 jam. Tapi kalau kita mengikut ini ya jalan ini itu bisa hanya 5 jam. Ya. Jadi kita mencari path atau yang koridor yang paling optimal ya dari segi waktu, dari segi biaya, kemudian juga lingkungan yang rusak. Di sini mungkin topografinya berat, lingkungan jadi bisa terganggu di situ ya. Apalagi di situ ada kawasan-kawasan yang lingkungan yang bernilai tinggi. Nah, dengan mudah juga ya GIS ini bisa digunakan untuk menentukan arah ya, arah dari sebuah sumber ya, dari sebuah sumber daya alam ya, misalnya arah untuk mencari tambang emas ya, untuk mencari sumber air gitu ya. Nah, ini mudah dilakukan. Misalnya kalau di dalam GIS ini misalnya di dalam setiap sel itu bisa saja untuk menunjukkan arah utara dikasih nilai 360, timur misalnya 90 ya, barat 270 ya, selatan 201 ya. Itu kalau kita arah ya, arah contohnya misalnya di sini ya. Di sini ini adalah ilustrasi ya. Ini ilustrasi misalnya ini adalah sumber tambang yang dicari 1 2 3. Ini juga ada sumber yang kedua, ini klaster kedua. Maka ini ya di sel menggunakan arah dari Euclidean distance ini ya dengan menghitung jarak dari atau arah dari piksel tersebut ya. Nah, ini dinyatakan dalam sudut arah. Nah, jadi kalau sudut arahnya 0 ya itu artinya di lokasi itu sendiri ya. Tapi kalau arahnya adalah 270 itu artinya ada di bagian barat. Nah, misalnya ini cara membacanya, ini kebetulan karena selalu raster itu biasanya selalu di pojok kiri atas, ya misalnya bisa kita arahnya bisa dirubah. Misalnya arahnya ini di dalam notasi ini, ya dalam ilustrasi ini arahnya utaranya disimpan di bagian bawah ini, ya dan timurnya di sini, ya sesuai dengan arah matahari. Lalu bakal Anda lihat, ya kalau kita lihat sebelah timur, sesungguhnya ini sebelah barat ya 270. Itu ilustrasinya ya. Jadi ilustrasinya tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi angka 0 menyatakan lokasinya di situ. Nah, bagaimana juga dengan jarak ya, jarak lurusnya gitu ya. Misalnya dari sini ya kita dapat menghitung nilai jarak. Jadi kalau jarak dari grid ini, pixel ini terhadap dirinya sendiri kan pasti 0 ya. Pasti di sini 0 kan. Ini 0, 0, 0. Demikian juga di sini 0. Nah, yang lainnya itu di sini menyatakan jarak antar pikselnya ya. Jadi kalau 0 dengan 1 menjadi 1 ya. Kemudian diagonal ini ada yang 1,4, yang lurus dekat ke bawah ini adalah menghasilkan 1 ya. Ada juga 2,2, 1,4 dan seterusnya. Ya. Itu adalah jarak ya. Tentu saja jarak dari pusat ke pusat. Karena ini mewakili 1 piksel. Nah, jadi jarak Euclidean distance ini ya yang dihitung dari pusat ke sumber yang kita cari pada masing-masing sel sekitarnya secara konseptual ini mengikuti jarak dalil Pitagoras ya. Kalau dalil Pitagoras yang kita kenal biasanya hanya 2 dimensi, tapi ada juga nanti kita bisa menghitung yang 3 lebih dari 2 variabel ya. Gitu ya. Jadi nanti kita hitung kalau ketemu jarak selnya nanti kita konversi menjadi meter karena kita tahu berapa ukuran selnya ya, berapa resolusi spasialnya ya. Jadi di bawah ilustrasi di sebelah saya ini adalah misalnya jarak ke setiap kota ya yang diidentifikasi secara spasial. Ini jarak yang tegak lurus ya. Nah, jenis informasi ini
sangat berguna untuk merencanakan perjalanan ya, perjalanan atau traveling ya, atau misalnya kita ingin tinggal di jarak tertentu ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga ya. Nah, itu atau juga misalnya untuk analisis kesesuaian base camp, kesesuaian tempat membuat perumahan gitu ya. Ini sangat baik menggunakan pendekatan ini jarak equidistant yang hasilnya adalah menggunakan raster. Nah, ini sering digunakan ya, sering digunakan sebagai alat ukur untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Atau misalnya menentukan rumah sakit, menentukan bandara gitu ya, atau kesesuaian ya, atau risiko banjir misalnya ya, dengan sungai kita hitung caranya. Ya, nah extraction ya. Ekstraksi ini bisa melakukan query pemilihan berdasarkan atribut juga, atau seperti yang dijelaskan tadi pada saat kita melakukan neighborhood analysis, jadi bisa menggunakan lingkaran, bisa menggunakan masking, ya, bisa menggunakan poin, ya, polygon, segi 4, multi value dan value dari titik tersebut. Jadi seperti yang dijelaskan dengan menggunakan conditional dan fit tadi, ya. Nah, ini contoh misalnya, contoh ya, ilustrasi. Ini akan mencari nilai yang bernilai 4 saja, ya, bernilai lebih besar atau sama dengan 2. Jadi ilustrasinya, nah misalnya seperti ini ya. Nah, ya. Ilustrasi kita mencari value yang lebih besar. Atau juga bisa menggunakan ekstraksi dengan dengan mask ya, dengan topeng ya, dengan masking gitu ya. Kita bisa juga melakukan ya, misalnya kita akan mencari ya rasternya di sini, raster outputnya raster 1 jika raster 2-nya tidak sama. Misalnya contohnya di sini ya, kita melakukan ekstraksi gitu ya dengan masking ini. Jadi kita ingin menggunakan inras ya, raster input 1 ini sebagai maskingnya. Jadi harus mengikuti. Jadi dia ya akan menghasilkan ya raster yang sesuai dengan yang raster 1 ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya hasilnya ya, jadi 1 yang 0 di inrasnya ini, di maskingnya ini pasti menghasilkan 0 di outputnya. Itu logikanya ya. Pasti ya. Selain itu akan mengikuti yang di raster 2. Dari sini kita mendapatkan gambaran insight bahwa banyak sekali sebenarnya fungsi-fungsi spasial yang bisa dilakukan dengan sistem informasi geografis ini ya. Jadi misalnya dari sini kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama misalnya tentang manfaat dari fungsi kondisional ya pada analisis spasial. Bagaimana kita menggunakan itu? Anda sudah bisa memikirkan misalnya nanti tujuan, tugas akhir atau memecahkan masalah. Untuk memilih pixel ya dari citra yang direkam tahun berapa, nah itu juga bisa digunakan untuk buat mosaik ya, buat mosaik yang bebas awan. Nah, dengan fungsi apa misalnya ya. Kemudian konektor yang digunakan untuk menggabungkan ya, menggabungkan sebuah kondisional gitu ya, menggunakan yang sudah diperoleh dengan logika Boolean. Apakah menggunakan OR, AND atau XOR. Ya, untuk analisis jarak dengan fungsi raster apa saja ya, atau menghitung sudut arah gitu ya, juga bagaimana. Jadi misalnya ekstraksi fitur juga seperti apa ya, fitur untuk misalnya membuat mask itu seperti apa. Anda harus bisa mencari contoh-contohnya ya. Saya kira demikian dulu ya tentang kondisional, kemudian juga jarak dan ekstraksi.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Ini kami buat ya sesungguhnya untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia ya, untuk Polresta. Jadi Anda jangan pernah lelah untuk selalu belajar, selalu melakukan exercise pelatihan ya, dan juga untuk mengembangkan sikap-sikap dan tujuan menjadi seorang profesional. Terima kasih, salam sehat dan sukses.